Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Puji nama Tuhan, hari ini kita bertemu secara online dengan Lausratna tentunya di dalam ibadah sekolah minggu kelas Indria. Ada sukacita? Amin. Mari kita menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pada hari ini bersama dengan keluarga boleh beribadah kepada Tuhan, dan juga anak-anak secara khusus kelas Indria boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi Lausratna akan sampaikan. Tuhan, berikan kami hati yang tenang, hati yang fokus mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu siapa yang sudah ikut ibadah sekolah minggu? Ada yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Kalau saya yakin semua ingat ayat hafalan minggu lalu, yaitu dari Keluaran pasal 20 ayat 7a. Bunyinya apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sekali lagi bunyinya apa adik-adik? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, Lausratna sedikit akan mengulang tentang beberapa bagian 10 perintah Allah yang disampaikan kepada umatnya di Gunung Sinai melalui Nabi siapa adik-adik? Nabi Musa, benar sekali. Kita akan mengingat beberapa dari hukum yang pertama, kedua, dan ketiga, dan hari ini adalah hukum yang keempat. Nah, hukum yang pertama siapa yang tahu adik-adik? Perintah yang pertama, siapa yang tahu? Nah, di dalam Keluaran pasal 20 kita dapat membaca di sana ya 10 perintah Tuhan yang disampaikan kepada umatnya. Nah, perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, yang perintah yang ketiga yang Lausratna bacakan tadi, yaitu ayat hafalan minggu lalu, yaitu jangan menyebut nama Tuhan Allahmu
dengan sembarangan. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan untuk hukum Taurat yang keempat. Ayo kita baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik mengapa Allah memberikan 10 perintah kepada umatnya bangsa Israel? Ayo, siapa yang tahu? Jawab sendiri di rumah ya, gitu ya, yang tahu. Nah, Lo Suratna ingin sampaikan supaya bangsa Israel tahu bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Sekali lagi, supaya umat Allah tahu bagaimana mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Nah, pada hari ini kita akan melihat bagaimana tentang hukum Taurat yang keempat, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan bagaimana beberapa kelompok yang tidak menghargai yang namanya hari Sabat, atau mereka itu mencemari yang namanya hari Sabat, adik-adik. Yuk, kita akan menyimak video berikut ini tentang firman Tuhan Matius pasal 12 ayat pertama sampai dengan ayat yang 14. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, Ulurkanlah tanganmu. dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu, dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Nah, kita sudah mendengarkan adik-adik tentang firman Tuhan dalam Matius pasal 12 ayat pertama sampai 14. Bagaimana waktu itu di hari Sabat Yesus sedang berjalan di ladang gandum dan murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari peristirahatan. Hari untuk istirahat. Allah ingin setiap kita beristirahat dari segala pekerjaan kita. Tetapi ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan tadi, di sana ada sekelompok orang Farisi yang tidak menyukai
hal yang dilakukan Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus pada hari Sabat. Adik-adik, orang Farisi ini hanya sibuk memastikan bahwa setiap orang itu mematuhi segala perintah-perintah, peraturan-peraturan yang ada, termasuk menaati hukum-hukum Sabat. Jadi bagi mereka pada saat hari Sabat itu semuanya tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Nah, ketika melihat Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mereka begitu marah. Dan apalagi ketika Yesus pada waktu itu menyembuhkan seorang yang dikatakan seorang yang mati sebelah tangannya. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa melihat bagaimana orang Farisi marah kepada Yesus karena menyembuhkan orang itu, dan mereka menganggap Yesus telah melanggar hukum. Tetapi Yesus berkata kepada mereka di dalam firman Tuhan tadi, adik-adik, tujuan Yesus menyatakan hal-hal tersebut kepada mereka apa? Untuk mengajarkan kepada semua orang cara yang benar untuk menaati perintah keempat yang tadi, yaitu menguduskan hari Sabat. Yesus menunjukkan bahwa meskipun Sabat, hari Sabat adalah hari untuk beristirahat, Allah ingin kita melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Memang kita disuruh untuk tidak bekerja seperti aktivitas kita setiap hari. Misalnya ada yang ke kantor, ada yang bersekolah. Tetapi Yesus menginginkan kita, selain kita menguduskan hari Sabat untuk beristirahat, artinya kita memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Di samping itu kita juga harus melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sesama, bagi orang lain. Misalnya kita di rumah setelah beribadah membantu mama papa kita, membantu adik kita, membantu kakak kita, membantu cece kita, membantu koko kita. Atau kita di rumah setelah beribadah, kita belajar kebenaran firman Tuhan, baca firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Itu adalah hal-hal yang bermanfaat untuk orang lain, untuk sesama, untuk keluarga kita. Nah, adik-adik, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus ingin mengajak kita bersama-sama mengatakan bahwa hari Tuhan itu adalah hari Minggu, hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari yang spesial bagi umat Allah. Dia menghendaki hari itu menjadi hari yang penuh sukacita bagi kita. Hari yang penuh dengan kegembiraan bagi setiap kita. Tuhan ingin kita beristirahat dari segala pekerjaan kita yang biasa kita lakukan sepanjang minggu, dan menikmati kebersamaan dengan keluarga, yaitu di dalam beribadah kepada Tuhan dengan cara yang khusus. Beribadah kepada Tuhan, memikirkan tentang Tuhan saja, dan melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Jadi ingat adik-adik, hukum Taurat yang keempat atau perintah yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Berarti hari Sabat atau hari Minggu kita harus menikmati sukacita, kegembiraan bersama dengan Tuhan melalui acara yang khusus, yaitu beribadah kepada Tuhan saja dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Demikian firman Tuhan, biarlah setiap kita terus mengingat dan menguduskan hari Sabat. Artinya
kita pada hari Minggu harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menghafal ayat hafalan kita, Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian taat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami diingatkan kembali bagaimana kami harus menguduskan hari Sabat dengan beristirahat, dengan menikmati hari Tuhan, hari Minggu dengan penuh sukacita dan kegembiraan, yaitu dengan mengkhususkan hari itu beribadah kepada Tuhan, menikmati Tuhan bersama-sama dengan keluarga di dalam ibadah kepada Tuhan, dan juga melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Berkati adik-adik semua, berkati orang tua mereka, papa mama mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan di dalam menjalani hari-hari mereka sebagai anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lause Ratna sekali lagi mengingatkan kita ayat hafalan dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Mari kita bersama-sama, Lause Ratna bersama-sama mengajak setiap adik-adik semua untuk menghafal ayat hafalan. Dan juga kita akan mendengarkan teman-teman kita yang
menghafal ayat hafalan minggu kemarin. Ayo simak video berikut ini. Keluaran 20 ayat 7a. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7a. Janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7a. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7a. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Demikian video dari teman-teman kita yang menghafal ayat hafalan. Ayo adik-adik tetap semangat menghafal ayat hafalan. Dan kita harus menjadi anak-anak yang taat, yang sungguh-sungguh menjaga kekudusan hari Tuhan, yang selalu beribadah kepada Tuhan. Ayo tetap semangat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.